Halo adik-adik, apa kabar? Saya, anak Tuhan, selalu gembira. Bertemu lagi dengan kakak hari ini. Saya ajak semuanya adik-adik yang ada di rumah untuk beribadah bersama. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Yesus idolaku. Semuanya sangat aku suka. Yesus juga idolaku. Mana yang aku pilih? Tua gampang. Yesus Tuhanku yang nomor satu. Engkau yang silakan duduk kembali adik-adik. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga kami bisa mengakhirinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, silakan ambil Alkitab kita. Dan kita membacanya. Hari ini kakak akan bercerita dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-18, ayat 18 sampai dengan ayat 28. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 18 sampai dengan ayat 28. Paulus kembali ke Antiokhia. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea karena ia telah bernazar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan berbicara dengan orang-orang Yahudi. Mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama lagi di situ. Tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia minta diri dan berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah mengkehendakinya." Lalu bertolaklah ia dari Efesus. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Ayat 24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih, berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan dengan bersemangat. Ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Tuhan.
Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Paulus itu pekerjaannya adalah seorang pembuat tenda atau tukang tenda. Dan dia juga terkenal atau diketahui sebagai penginjil. Dia senang memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, suatu hari Paulus pergi ke kota Korintus ya untuk memberitakan kabar baik. Dan ternyata di sana adik-adik dia bertemu dengan Priscilla dan Aquila, di mana Priscilla dan Aquila ini adalah mereka juga memiliki pekerjaan membuat tenda sama seperti Paulus. Mereka membuat tenda. Dan di sini kita melihat bahwa Priscilla dan Aquila itu adalah seorang yang takut akan Tuhan. Sehingga mereka mengundang Paulus untuk datang ke rumahnya adik-adik. Aquila dan Priscilla menyediakan waktu, menyediakan tempat tinggal untuk Rasul Paulus. Dan mereka sangat mendukung pelayanan si Rasul Paulus. Nah, ternyata adik-adik, si Priscilla dan Aquila bahkan juga Paulus, mereka pergi ke kota yang sama adik-adik, yaitu mereka pergi ke kota Efesus adik-adik. Dan ternyata sesuai dengan yang kita baca tadi bahwa di kota Efesus ada juga seorang penginjil, namanya adalah Apolos. Kerjanya adalah memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Dan ternyata di Efesus juga si Aquila dan Priscilla tinggal di sana, ya. Dan adik-adik tahu tidak? Ternyata di sana juga mereka mengundang Apolos loh ke rumahnya. Aquila dan Priscilla itu mengundang Apolos untuk datang ke rumahnya, bahkan menyediakan jamuan, bahkan tempat tinggal buat Apolos. Nah adik-adik, ternyata ya si Aquila dan Priscilla ini mereka suka menolong. Ya, mereka suka menolong terutama hamba-hamba Tuhan dan bahkan siapapun. Ya, yang ditulis di sini adalah yang kita baca adalah bagaimana Aquila dan Priscilla itu menolong Rasul Paulus dalam pelayanannya, menyediakan tempat tinggal. Begitu juga ketika mereka ke Efesus adik-adik. Nah, di situ juga Aquila dan Priscilla menyediakan tempat atau tumpangan untuk Apolos. Nah, ternyata adik-adik, Tuhan itu sangat senang kalau kita memberikan tumpangan kepada orang, terlebih bagi hamba Tuhan, terlebih untuk orang-orang yang memberitakan kabar baik, bahkan kepada semua orang, ya. Itu yang Tuhan kehendaki dan yang selalu Tuhan Yesus ajarkan. Dan itulah pada hari ini Tuhan mengingatkan kita lagi, mengingatkan kakak dan adik-adik di rumah untuk selalu memberi tumpangan kepada siapapun dengan penuh sukacita, terlebih kepada mereka yang menyampaikan kabar baik, ya, kepada mereka yang selalu memberitakan kabar sukacita kepada Tuhan, yaitu mereka hamba-hamba Tuhan atau penginjil. Nah adik-adik, itu saja ya cerita kita hari ini. Kakak harap supaya adik-adik belajar dari kehidupan Pak Aquila dan Priscilla untuk selalu memberikan tumpangan kepada hamba Tuhan. Baiklah adik-adik, itu saja cerita kita hari ini. Dan yang merupakan ayat hafalan bagi kita adalah dari kitab Roma. Silakan buka Alkitabnya.
Roma pasal yang ke-12 ayat 13. Roma 12 ayat 13, kakak akan baca. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Sekali lagi ya adik-adik, Roma 12 ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Tuhan Yesus memberkati. Semua lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita yang sangat singkat hari ini, mengajarkan kami untuk selalu memberikan tumpangan bagi mereka yang membutuhkan, terlebih orang-orang yang melayani Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan, berikan kepekaan kepada kami supaya kami juga senantiasa suka menolong, berbagi, dan kami rindu biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong kami. Terlebih untuk adik-adik yang ada di rumah, saya berdoa untuk mereka supaya mulai dari sejak dini mereka juga bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui hal-hal kecil pun. Dan kami berdoa kepadamu supaya Tuhan juga yang memberkati setiap adik-adik dalam pertumbuhan mereka. Engkau berkati masa depan, bahkan juga dalam masa-masa sekarang ini, kiranya Tuhan juga yang menjauhkan sakit penyakit sekecil apapun bagi adik-adik. Ya Tuhan Yesus, berkati juga setiap orang tua yang mendampingi, Tuhan yang menolong dan memberkati setiap orang tua dalam pekerjaan maupun dalam usaha. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami, seluruh kehidupan kami ke depan, kami sungguh pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, saya mengajak adik-adik lagi untuk memuji Tuhan ya. Mari kita katakan kepada Tuhan, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan kerja buat Tuhan. Semuanya bangkit berdiri sambil memuji Tuhan dan bertepuk tangan. Kerja buat Tuhan selalu manisir, biar pikul salib selalu manisir. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu manisir. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisir. Sekali lagi, kerja buat Tuhan selalu manisir, biar pikul salib selalu manisir. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, dipanggil Tuhan selalu manisir. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisir. Baiklah adik-adik, sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.